Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial Microsoft Word untuk pemula. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bullet and numbering. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Bullet adalah karakter atau simbol penanda yang ditambahkan pada list. Perintah untuk membuat bullet dapat kita temukan pada tab Home, kemudian pilih icon bullet. Setelah membuat bullet pada list pertama, maka list kedua akan mengikuti secara otomatis ketika kita menekan tombol enter. Selanjutnya kita bisa mengisi sendiri bullet-bullet tersebut dengan list sesuai kebutuhan. Kita bisa juga menghapus bullet dengan menekan tombol backspace, atau bisa juga dengan menonaktifkan tombol bullet di atas, atau bisa juga dengan menekan enter tanpa mengisi list. Untuk mengubah simbol yang akan kita gunakan sebagai bullet, maka klik tanda panah di samping icon bullet, kemudian pilih simbol sesuai keinginan. Jika kita ingin menemukan simbol lain yang lebih banyak, maka kita akan temukan pada define new bullet. Pada kotak define new bullet, pilih atau klik pada tombol simbol, kemudian pilih simbol yang diinginkan dan klik OK. Kita juga bisa mengganti bullet tersebut dengan gambar dengan memilih secara online maupun offline, atau bisa juga dengan menggunakan pilihan font. Untuk kali ini kita akan menggunakan pilihan dari kumpulan simbol dan klik OK. Sama halnya dengan paragraf, bullet juga mempunyai pengatur indentasi yang dapat ditemukan pada ruler. Di sini pengatur indentasi yang berbentuk slider ini, bagian atasnya digunakan untuk mengatur indentasi bullet, bagian tengah digunakan untuk mengatur indentasi teks, dan bagian bawah digunakan untuk mengatur indentasi keseluruhan. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang numbering. Numbering adalah penomoran list secara otomatis. Numbering ini biasa dipakai untuk membuat outline pada dokumen, atau bisa juga digunakan sebagai bagian dari paragraf sebuah dokumen. Nah, perintah numbering ini sendiri dapat teman-teman temukan pada tab Home, kemudian pada kelompok, cari pada kelompok paragraf. Nanti akan kita temukan di sini ada tombol numbering. Ketika kita klik tombol numbering, maka secara otomatis angka 1 di sini akan muncul yang menandai bahwa numbering sudah aktif. Kita juga bisa mengaktifkan numbering ini dengan cara mengetik angka 1 titik, kemudian kita ikuti dengan spasi. Nah, dengan cara ini maka otomatis numbering juga akan aktif. Kita bisa mengisi list sesuai kebutuhan ya. Nah, secara default ketika kita mengaktifkan tombol numbering atau perintah numbering ini, maka listnya akan bergeser agak menjauh dari margin. Nah, untuk mengatur indentasinya, kita bisa menseleksi terlebih dahulu semua list, kemudian teman-teman geser slider pengatur indentasi yang ada pada ruler. Tarik slider bagian bawah untuk menarik secara keseluruhan. Bagian atas digunakan untuk mengatur indentasi penomorannya, kemudian bagian tengahnya dipakai untuk mengatur indentasi teksnya, dan bagian bawahnya dipakai untuk mengatur indentasi secara keseluruhan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti halnya bullet, numbering juga punya style. Nah, style ini dapat kita temukan dengan mengklik tanda panah kecil di samping icon numbering ini. Di sini akan kita temukan beberapa pilihan style. Kita bisa memilih menggunakan huruf besar, menggantinya dengan huruf kecil, atau menggantinya dengan angka yang digandeng dengan tanda kurung.
Nah, jika tidak puas dengan list yang ada di sini, jika kita ingin menemukan list yang lebih banyak lagi, style yang lebih banyak lagi, maka kita bisa memilihnya dengan mencarinya dengan memilih define new number format. Nah, pada kotak dialog define new number format ini, pada bagian style kita bisa pilih sesuai keinginan. Di sini lebih banyak style yang ditampilkan. Kita akan lihat hasilnya lah secara langsung melalui kotak preview ini. Jika kita pilih, nah, kita juga bisa mengatur alignmentnya atau perataannya dengan memilih salah satu pilihan pada bagian alignment. Misalnya kita pilih center, maka tampilnya akan seperti ini. Jika kita pilih right, maka akan seperti ini. Dan jika ingin left, maka dia akan seperti ini. Nah, kita akan sesuaikan sesuai kebutuhan. Nah, seperti ini terlihat lebih rapi. Nah, kemudian kita klik OK. Jika list numbering ini bisa gunakan sebagai outline sebuah dokumen, maka biasanya di bawahnya akan ada objek-objek lain seperti misalnya paragraf. Nah, kita bisa ketik sembarang dulu sekedar sebagai ilustrasi, atau bisa juga kita tambahkan di bawahnya dengan bullet juga. Kita bisa kombinasikan dengan bullet. Nah, kita bisa atur indentasinya supaya rapi seperti ini, atau bisa juga kita tambahkan dengan dengan objek lain seperti misalnya gambar seperti ini. Jadi jika kita ingin menyisipkan sesuatu di bawahnya, jangan lupa teman-teman enter dulu di bagian ujung. Nah, kemudian hapus dengan menggunakan backspace, lalu atur supaya ruangnya lebih besar. Nah, kemudian isi objek sesuai dengan kebutuhan. Khusus untuk indentasi, jika teman-teman merasa kesulitan mengatur indentasi, mungkin agak sulit meratakannya dengan baris yang ada di atasnya, teman-teman bisa mengaturnya juga. Bisa juga kita atur melalui kotak dialog paragraf atau menu pilihan opsi paragraf. Di sini kita bisa tampilkan dengan mengklik tombol kecil pada kelompok paragraf, maka akan tampil kotak dialog paragraf. Nah, di sini terdapat pengaturan indentasi. Nah, dengan mengatur indentasi melalui kotak dialog paragraf ini, nanti pengaturan indentasinya bisa lebih teliti, karena di sini kita bisa mengatur sampai ke bagian terkecilnya, sampai ke koma-komanya. Nanti dengan cara ini diharapkan hasil list atau hasil pengetikan bisa menjadi lebih rapi. Untuk indentasi left ini maksudnya adalah sama halnya dengan kita menarik bagian teratas pada slider pengatur indentasi. Nah, untuk hangingnya sama dengan menarik slider yang di tengah. Nah, dengan cara ini nanti hasilnya bisa lebih rapi. Oke, sekian dulu materi untuk bullet numbering, teman-teman. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Untuk materi berikutnya kita mungkin insya Allah kita akan membahas mengenai multi level bullet numbering. Jangan lupa klik tombol subscribe dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.